Teman-teman sekalian, saat ini saya lagi berada di kampung halaman saya di Desa Letvuan. Nah, di Desa Letvuan itu terkenal dengan banyak tempat wisata religi dan juga budaya, serta salah satu yang saya kunjungi pada kesempatan ini adalah sebuah situs yang sangat terkenal pada waktu itu. Nah, tempat di mana saya berdiri ini, ini adalah dalam bahasa orang kampung kami namanya adalah Rahan Jepang. Nah, diterjemahkan secara revi dalam bahasa Indonesia adalah rumah Jepang. Nah, rumah Jepang ini yang saya lagi berdiri ini adalah sebuah bunker yang didirikan oleh tentara-tentara Jepang. Persis saya berdiri di tempat ini, di atasnya. Nah, nanti sebentar saya akan ajak teman-teman, kita akan masuk ke dalam untuk melihat bagaimana suasana bunkernya. Tapi dikisahkan bahwa pada zaman Trikora, ini adalah bunker untuk menjadi tempat pertahanan para tentara Jepang. Dan tentu ini dikerjakan oleh orang-orang Letvuan, orang-orang kampung halaman saya. Nah, kita akan segera masuk untuk melihat. Nah, ini bunkernya tebalnya luar biasa, sangat tebal sekali. Dan ada lubang-lubang. Nah, saya akan tunjukkan. Nah, lubang-lubang seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah lubang-lubang senjatanya. Nah, lubang ini dia tembus sampai ke dalam sana. Oke. Dan kita lihat dari dekat. Ini adalah bunkernya. Ya, memang suasananya harus begini, harus ditutupi dengan rumput-rumput supaya pesawat yang mau mendarat di tempat ini itu mereka tidak bisa melihat aktivitas atau tidak bisa melihat tempat ini. Nah, di sebelah sana itu adalah lapangan terbang pada zaman Trikora. Nah, ini salah satu lubang besarnya. Nah, ini lubang senjata maksudnya. Nah, ini bunkernya ya sekitar 20 meter begitu. Ya, 20 meteran lah. Nah, di sebelah sana itu adalah lapangan terbang. Lapangan terbang yang didirikan oleh tentara-tentara Jepang pada waktu itu. Dan menurut cerita ya orang tua dulu, orang tua Letvuan, mereka bekerja rodi, dipaksa oleh tentara-tentara Jepang. Mereka bekerja rodi untuk membangun lapangan ini. Lapangan ini kemudian digunakan untuk pembebasan Irian Barat pada zaman Trikora. Nah, bekasnya masih ada. Jadi yang mengerjakan lapangan ini bukan orang lain. Ini adalah orang-orang Letvuan yang mengerjakan. Jadi para tentara Jepang memerintahkan warga masyarakat Letvuan dan juga warga-warga sekitar, mereka dipaksa untuk bekerja rodi untuk membangun lapangan terbang ini sebagai landasan utama pertempuran pada waktu itu. Sekali lagi diingatkan kepada teman-teman sekalian, lapangan ini dikerjakan oleh warga masyarakat Letvuan. Oke. Nah, kita akan segera masuk untuk melihat teman-teman sekalian. Nah, saya akan mengajak teman-teman sekalian, kita akan masuk untuk melihat sejenak apa yang ada dalam bunker ini. Nah, ini teman-teman, bunkernya ini. Kalau teman-teman turun sendirian, pasti ketakutan. Tapi karena ini adalah kampung halaman saya, maka saya tidak perlu takut karena ini adalah kampung saya sendiri. Nah, tentu di dalam ini gelap. Nah, ini adalah pintu bunkernya. Wow. Nah, ini adalah bagian atasnya, ditumbuhi rerumputan. Namanya juga bunker untuk masa perang. Nah, ini adalah pintu masuk bunkernya. Nah, untuk masuk ke sini maka saya harus menggunakan senter. Karena kalau tidak bisa melihat apa-apa di dalam. Tentu ini gelap sekali, guys. Nah, ini sebagai sebuah catatan sejarah bahwa di zaman Trikora, Desa Letvuan sangat terkenal karena di tempat inilah dibangun
lapangan terbang, dan juga bunker ini menjadi saksi. Nah, kita sudah masuk di dalam, guys. Wow, gelap sekali teman-teman. Nah, saking gelapnya sampai senter saya juga tidak bisa mampu untuk menjadi cahaya dan menjadi terang. Tapi cukup kita sampai di sini dan kita bisa melihat, karena memang sedikit sulit untuk bisa melihat apa yang ada di dalam sini karena situasinya memang sangat gelap sekali. Nah, ini dinding-dindingnya, guys. Wow, sampai senternya mati, guys. Karena memang situasi di dalam ini sangat gelap sekali. Nah, tampak seperti ini. Nah, ini adalah dinding-dindingnya. Nah, ini adalah kayu-kayunya. Wow, gelap sekali teman-teman. Dan teman-teman sekalian, nah ini lubang yang saya maksud. Lubang ini tembus sampai ke sana sebagai lubang senjata. Wow. Nah, wow, tebalnya sekali. Ini sangat tebal sekali teman-teman. Memang ini sangat menakutkan bagi teman-teman sekalian, karena sendiri bisa masuk dalam tempat ini. Ya, memang saya tidak perlu takut karena ini adalah kampung halaman sendiri. Tapi itu, teman-teman sekalian, suasananya seperti ini, gelap sekali. Nah, ini pintu di belakang saya adalah pintu yang satu. Dan ini juga pintu yang lainnya juga. Nah, tampak seperti ini. Wow. Sekali lagi, bunkernya seperti ini. Pada zaman Belanda, zaman Jepang, didirikanlah bunker ini sebagai sebuah pertahanan bagi para tentara untuk menjaga keamanan. Nah, ini pintu keluar yang satu lagi. Nah, tampak seperti ini. Nah, ada lubang-lubang seperti ini. Nah, ini kayaknya lubang-lubang tempat senjata-senjatanya. Wow. Tampak seperti ini teman-teman. Memang suasananya sangat gelap, tapi di dalamnya adem. Nah, ini detail-detailnya. Coba kita lihat detail-detailnya seperti apa. Tampak seperti ini detail-detailnya. Wah, ini saya ingat seperti di kapal selam yang ada di Surabaya. Nah, lubang-lubang seperti ini saya lihat seperti di kapal selam di Surabaya itu, di depannya atau di sebelahnya Surabaya Plaza itu, Pasopati. Tampak seperti ini karena lubang-lubang untuk senjata ya, seperti ini. Wow, memang luar biasa orang-orang Jepang pada waktu itu. Nah, kita balik lagi ke sana ya untuk melihat lagi. Nah, teman-teman, tampak seperti ini. Memang suasananya sangat-sangat gelap. Nah, beberapa waktu yang lalu pernah orang-orang kampung menemukan mortir ketika mereka masuk ke tempat ini, sisa-sisa pada zaman dulu. Nah, mortir dan senjata-senjata, tapi kemudian mungkin sudah diserahkan ke pihak keamanan. Nah, tampak seperti ini. Sekali lagi teman-teman, saya tunjukkan ini lubang alur senjatanya. Nah, tampak seperti ini. Dan di lubang ini dia sampai ke atas sana, menembus sampai ke jalan sana. Maka di sini kita bisa lihat teman-teman, ada cahaya di sini. Coba ya. Nah, ada cahaya di sini. Nah, ini cahayanya. Nah, ini kan cahayanya toh. Nah, sampai ke atas sana. Ini lubang untuk senjata. Sehingga kalau ada pesawat yang terbang dari sana, maka ditembak dari sini. Wow, luar biasa orang-orang Jepang pada waktu itu. Wow, ini adalah bukti sejarah yang tidak bisa diingkari bahwa Letvuan adalah sebuah desa yang turut ambil andil dalam sejarah perjuangan bangsa. Karena di tempat inilah dibangun bandara Parkas untuk mempertahankan
kedaulatan bangsa dan negara ini. Nah, sekali lagi ini tempatnya. Sekali lagi ini adalah pintu masuk yang satunya. Jadi pintu masuk di sini ada 4 sebenarnya. Satu di sini dan dia tembus ke sana, dan yang satu di sebelah sana sama juga dia harus menembus. Dan ini luar biasa. Wow. Sekali lagi teman-teman, ini adalah pintu masuknya. Memang sangat menakutkan kalau teman-teman datang sendirian, apalagi bisa masuk ke dalam tempat ini secara sendirian. Sama seperti saya tadi, wah pasti kau akan ketakutan. Nah, pas teman-teman akan ketakutan karena memang di dalam sini dia gelap sekali. Tapi ya karena saya adalah orang kampung ini, maka ya tidak perlu takut karena ya sesuatu yang ada dalam kampung halaman sendiri. Begitu teman-teman. Nah, di sebelah sana itu adalah lapangan terbangnya. Tadi saya sudah pakai drone untuk melihat dari kejauhan dan melihat langsung dari atas bekas lapangan terbang pada zaman Trikora, pada zaman Jepang, yang dibangun oleh tentara Jepang bersama dengan warga masyarakat Leduan. Sebagai bentuk penghargaan, orang-orang yang sudah tua itu mereka semua dimasukkan sebagai anggota veteran dan diberikan penghargaan oleh pemerintah. Ya, terima kasih juga kepada pemerintah yang sudah memperhatikan warga masyarakat kami, orang-orang Leduan, dengan memberikan penghargaan kepada warga masyarakat, terutama mereka yang sudah tua, yang hidup pada zaman itu, yang juga dipaksa oleh tentara-tentara Jepang untuk membangun lapangan terbang, dan juga salah satunya tempat ini. Nah, ini adalah sebuah tempat sejarah yang tak terbantahkan tentang eksistensi desa atau Hoe Leduan sebagai sebuah desa yang turut ambil andil besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Nah, ini yang satunya, pintu yang satunya. Memang tentara Jepang mereka pintar ya. Saya baru tahu juga cara membangun bunkernya seperti ini. Saya juga pernah melihat bunker di Jogja. Dan ya sama seperti ini, sama seperti bunker lainnya, tapi bunker ini memang dikhususkan pada zaman perang, pada zaman Trikora. Begitu teman-teman. Jadi pesawat itu dia terbang. Nah, bagian sana itu kan bandaranya. Jadi kan lubang-lubang yang tadi di situ itu arahnya ke bandara. Jadi kalau kita lihat secara sepintas, itu peluru yang akan ditembak itu dia persis ketika pesawat itu dia mau naik atau pas dia mau turun. Nah, itu. Maka ada lubang-lubang besar tadi dibangun di situ sebagai kasarnya itu adalah mulut senjata atau mulut meriam. Sehingga ketika pesawat dia mau mendarat ataukah dia mau terbang, nah pasti tepat sasaran karena pas senjata akan didudukan pada lubang itu. Nah, lubangnya kira-kira ada di sini. Nah, ini ya teman-teman, saya lihat. Saya perlihatkan tadi ya. Nah, ini lubang yang tadi tuh sampai ke bawah sana itu tuh. Dan tadi saya tunjukkan itu, ini lubangnya. Nah, ini lubangnya yang tadi itu kita ada di bagian dalam sana. Dan saya zoom sampai ke dalam sana, kegelapan itu. Nah, kita bisa lihat tembus sampai ke dalam sana itu. Wah, luar biasa. Nah, teman-teman, saat ini lagi hujan. Tapi terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah berkunjung bersama saya di tempat ini. Saya hanya menunjukkan sebuah catatan sejarah buat teman-teman sekalian. Sekali lagi saya hanya menunjukkan sebuah
situs sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang berada di Desa Letuan. Pada zaman Trikora itu dibangunlah tempat ini, dibangunlah di sebelah sana itu adalah bandara untuk sebagai basis untuk merebut kembali Irian Barat itu. Nah, jadi pada zaman Trikora inilah yang menjadi saksi hidup. Tempat ini menjadi saksi hidup karena bandara inilah yang kemudian menjadi landasan utama untuk turun naiknya pesawat-pesawat untuk melawan para penjajah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkunjung ke tempat ini. Jadi lokasinya ada di Desa Letuan, di kampung halaman saya. Dia persis berada di samping bandara yang dibangun pada zaman Trikora itu. Nah, jadi terima kasih kepada teman-teman sekalian. Saya hanya menunjukkan kepada Anda sekalian tentang sebuah situs sejarah perjuangan bangsa yang dibangun pada zaman Trikora, pada zaman tentara-tentara Jepang. Tentu bekerja sama, bukan cuma bekerja sama, tetapi memaksa orang-orang atau warga masyarakat Letuan bekerja bersama dengan mereka untuk membangun bandara. Ya, bandaranya sudah tidak berfungsi lagi, tapi catatan sejarahnya tetap ada, bukti sejarahnya masih tetap ada. Memang bandaranya dibangun di tempat lain, bukan di tempat ini, tapi yang pasti pada zaman itu tempat ini sangat bersejarah. Tempat ini punya andil besar dalam perebutan Irian Barat pada waktu itu, pada zaman Trikora. Sekali lagi, ini adalah lapangan terbang Letuan. Maka saya mendapatkan informasi sesungguhnya lapangan terbang di Maluku Tenggara itu kodenya adalah LUF. Nah, ternyata LUF itu adalah nama Desa Letuan. Wah, luar biasa. Karena memang bandara pertama itu ada di tempat ini. Jadi sekali lagi teman-teman, bandara pertama itu ada di tempat ini. Maka dipakai kodenya adalah LUF, yang sebetulnya menunjuk kepada Desa Letuan. LUF, LUV. Nah, begitu teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman, terima kasih banyak karena bersama saya sudah berkunjung ke tempat ini. Semoga menjadi informasi yang baik bagi Anda sekalian. Ya, semacam menambah sedikit pengetahuan bagi teman-teman sekalian bahwa desa saya, Desa Letuan juga adalah desa yang pengar, guys. Karena selain punya wisata rohani, juga ada wisata budayanya. Di tempat ini, di desa ini juga lahir hukum adat Larur Ngabal. Dan di desa ini juga dari sisi kerohanian mencetak begitu banyak pastor-pastor, biarawan-biarawati di Desa Letuan. Dan dari sisi tadi apa sudah budaya. Terus dari situ sejarah ya sama seperti ini, sejarah perjuangan bangsa. Desa ini juga dia masuk karena para petinggi-petinggi pada waktu itu, bahkan dikatakan pada zaman dulu Soeharto, mereka juga pernah datang ke tempat ini. Presiden dulu pernah datang ke tempat ini, mengunjungi desa kami. Wow, teman-teman, sekarang lagi hujan jadi saya harus berhenti sebentar ya. Kalau tidak alatnya rusak, guys. Begitu. Tapi minimal hari ini saya sudah mengantar teman-teman sekalian. Kita sudah melihat sedikit tentang Rahan Jepang atau rumah Jepang yang didirikan oleh tentara-tentara Jepang pada zaman Trikora pada waktu itu. Sekali lagi, ini bagian atasnya dan ini rerumputan. Oke, begitu dulu ya teman-teman. Terima kasih, berkah dalam, salam dari Letuan, Robotinuhan.